Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita. Kita kan belum kenal. Kita belum kenal ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadia Nur Saputri Dan Azimatul Husna Al-Faizah yang akan menemani malam apa? Enggak. yang sunyi malam. Tapi Malam ini ya. enggak, karena kan yang nonton belum tentu malam. Terus? Intinya di sini kami akan menemani teman-teman semuanya dan rekan-rekan kita semuanya dalam menjawab rasa penasaran kalian. Kali ini di bulan Ramadan kami akan menguasai jalannya program Ramadan PC Ibnu IPPNU yang diberi nama Tanya dong Gus. episode ke-2. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedepannya nanti silahkan rekan-rekan kita dan teman-teman halayak umum mengajukan pertanyaan di postingan Instagram PC Ibnu IPPNU Klaten. Oke, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Siap? Siap. Pertanyaan dari Kihul _ Gus, apa hukumnya puasa setengah hari bagi anak usia 25 tahun seperti saya? Oke, pertanyaannya sangat agak unik dan lucu. Orang itu berkewajiban melaksanakan syariat agama Islam jika sudah dihukumi sebagai mukallaf. Salah satu dari beberapa syarat mukallaf adalah berakal dan juga sudah masuki umur 17 tahun. Sehingga apabila orang sudah masuk ke atau lebih di umur 17 tahun dan sudah memiliki akal, mumayyiz, bisa diajak bicara secara secara normal. Nggak kayak orang nggak normal ya, diajak ngomong A jawabnya B, kayak orang-orang atau teman-teman kita yang ada di belakang sono tuh. Nah, itu artinya ya sudah berkewajiban untuk berpuasa dong, itu kira-kira. Terima kasih Gus. Selanjutnya dari Soe.Gila. Izin bertanya nggih Gus, apakah mandi besar setelah imsak puasanya masih sah? Ini pertanyaannya agak lucu. Apa udah pernah ngerasain mandi besar ya yang tanya ya? Udah Gus, kan haid kalau Oh iya ding, ya. Oke, benar bagi yang bertanya. Maksudnya di sini apa sana? Oke, di sini ya. Ya, beberapa ulama bersepakat untuk menghukumi mandi besar itu boleh dilaksanakan setelah imsak. Artinya orang setelah imsak baru mandi besar tidak masalah. Tapi ada penganjuran yang lebih utama, yaitu untuk segera melaksanakan mandi besar tersebut. Karena kan kaitannya mandi besar bukan hanya persoalan puasa. Kalau kita terlalu lama mandi besarnya, akhirnya ada rambut kita yang putus atau gimana, kan itu juga harus kita kumpulkan menjadi syarat sah untuk melaksanakan mandi besar. Jadi intinya nggak apa-apa, tapi dianjurkan untuk sesegera mungkin bisa melaksanakan mandi besar. Gitu guys, oke? Lanjut ya Gus, dari The Good Luck. Izin bertanya Gus, apabila kita tanpa sengaja dan tidak tahu tiba-tiba kita mengupil atau membersihkan telinga, apakah membuat batal puasa? Ya, mengupil atau membersihkan telinga. Ternyata anak-anak Ibnu IPPN itu cerdas-cerdas, cuman tidak terlokalisir aja. Pertanyaannya bagus kok tapi. Oke, hukum mengupil atau membersihkan telinga di saat berpuasa. Sebenarnya tidak menjadi persoalan. Imam Syafi'i menyatakan juga tidak menjadi hal yang membatalkan puasa untuk mengupil dan juga membersihkan telinga. Yang terpenting jangan sampai, ya jangan terlalu banget kalau dalam juga jangan kedalaman. Ya kita tahulah, kita punya standar sendiri-sendiri. Kalau kita ngupil atau kita membersihkan telinga itu kira-kira yang membahayakan bagaimana, atau yang kira-kira buat atau menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana, itu kan kita tahu standarnya. Ya secara garis besar tidak menjadi sebuah persoalan. Itu. Selanjutnya yang ke
dari aksara bersuah 17. Izin bertanya Gus, apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukum berenang saat kita berpuasa? Hukum berenang saat berpuasa. Ngentut pas renang. Satu-satu dulu ini. Gini, substansinya adalah menjadi makruh itu di apapun hal, sebenarnya apapun hal pada saat kita berpuasa, kalau hal tersebut bisa mengakibatkan batalnya atas puasa tersebut, itu bisa dihukum menjadi makruh. Jadi sebenarnya dalam posisi mandi sendiri, mau mandi 100 kali, kalau tidak mengakibatkan atau tidak berefek kepada batalnya pada puasa sih nggak masalah sebenarnya. Yang dikhawatirkan kan di saat kita mandi ataupun kita berenang, akhirnya ada air yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu ada air yang masuk dalam tubuh kita, hal itu yang menjadikan kita batal puasa. Jadi kesimpulannya adalah nggak apa-apa sebenarnya. Cuman hukumnya ya kalau tidak membatalkan, kalau tidak menjadikan hal yang khawatir untuk menjadikan puasa batal. Tapi hukumnya secara syariat tetap dihukumi makruh sih sebenarnya. Tuh, jadi. Selanjutnya yang kelima dari Sarweng Kusam. Izin tanya Gus, yang kita tahu kan tugas para nabi biasanya terfokus pada satu kaum. Tetapi diberikan umur yang sangatlah panjang jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad yang notabene sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa Allah hanya memberikan umur 63 tahun saja? Kenapa Allah hanya memberikan umur 63 tahun kepada Nabi Muhammad? Ya ini. Ya gini ya, saya kalau menjawab persisnya mungkin kita juga tidak begitu bisa memberikan penjelasan secara rinci. Cuman yang jelas umur Nabi yang 63 tahun itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan. Yang mana itu sudah selesai juga dengan risalah-risalah dan juga tugas-tugas nubuah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul atau kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan hidup, Nabi Muhammad itu kan diutus menjadi Rasul sebagai penyampai risalah atau penyampai pesan-pesan dari Allah untuk umat manusia, untuk memberikan jalan dari terang menuju dari gelap menuju terang, jangan kebalik, dari gelap menuju terang. Nah, di nomor ke-63 itu semua risalah nubuah yang diperintahkan oleh Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia sudah selesai. Lah maka hal tersebut untuk dilanjutkan kepada umatnya, kepada penerus-penerusnya. Artinya ya, kenapa sudah selesai ya? Karena pesan-pesannya sudah selesai, pesan-pesan nubuahnya Nabi sudah selesai dan sudah diberikan manusia sudah dibekali oleh sangu ataupun sangu atau saku ya. Sangu apa saku sih benernya bahasanya? Sangu apa saku? Apa sih sangu ya? Sangu untuk melanjutkan atau untuk menjalankan risalah-risalah nubuah itu. Jadi substansinya adalah Nabi diutus sebagai pembawa risalah dari Allah dan risalahnya sudah selesai. Tergantung manusianya mau melanjutkan apa yang menjadi risalah itu atau tidak. Itu aja sih mungkin. Pertanyaan selanjutnya dari Z.Hanif. Tanya dong Gus, kalau pahala niat itu setengah, terus kita puasa setengah hari, berarti pas 1 hari dong pahalanya. Oh, setengah-setengah gitu ya. Jadi niat udah dapat setengah pahala, puasa setengah hari dapat setengah pahala, sama dengan 1 pahala gitu ya. Iya. Ya kalau gini, sayangnya kita nggak pernah tahu timbangannya malaikat tuh bagaimana untuk amal itu. Jadi kita nggak bisa menentukan atau nggak bisa memastikan takaran jumlah pahalanya itu berapa. Kita hanya bisa berandai-andai. Toh juga sama-sama berandai-andai, kenapa kita nggak berandai-andai untuk hal yang lebih meyakinkan aja sih? Itu aja kan ya. Jadi supaya nggak halu. Kebanyakan sekarang halu sih.
Udah. Ya. Pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan kasus, Gus, dari indana._. Nah, jadi intinya gini, Gus. Ada pastor mu'alaf. Nah, singkat cerita pastor ini tinggal bersama anaknya. Nah, pastor yang mu'alaf ini dibaptis oleh anaknya, disuruh dibaptis dan mengiyakan. Tidak lama kemudian pastor yang mu'alaf ini meninggal, maka dia dihukumi Islam atau murtad, seperti itu, Gus. Ya. Yang perlu kita pahami adalah terkait keimanan dan keyakinan itu semuanya sudah kembali kepada diri kita sendiri. Dan yang kedua, dalam soal agama dan soal keyakinan, soal ibadah itu tidak boleh ada unsur bermain-main. Ta'alluq fil ibadah atau bermain-main dalam ibadah itu tidak boleh. Maka kalau mengambil dari kisah atau cerita tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya tidak bisa kalau seumpamanya kita sudah masuk agama Islam kok kita pindah agama, kita murtad kok untuk alasan karena untuk membuat bahagia atau bikin orang suka atau untuk supaya anaknya bahagia, itu nggak bisa. Ya kalau kita sudah yakin dengan satu agama, ya itu yang kita pegang sampai kita mati. Lah kalau hukumnya bagaimana dan apabila nanti matinya seperti apa, ya kematiannya atau cara nanti kalau hukumnya gimana, ya hukumnya masuk sudah dalam kategori murtad, meskipun itu niatnya bermain-main. Murtad karena bermain-main, mempermainkan agama, itu tidak baik, tidak boleh gitu. Nah, hukum dari kematiannya bagaimana kalau meninggal? Ya otomatis agama terakhir yang akan menjadi menjadi cara untuk menghantarkan si mayit tersebut menghadap ke Tuhannya, itu kira-kira. Jadi intinya nggak boleh bermain-main dengan agama. Saya mengambil satu contoh sedikit. Saking indahnya Islam, jangankan agama, wanita pun nggak boleh dipermainkan oleh Islam itu. Nggak jadi cerita ini, cerita lanjut nggak? Lanjut, ya. Jadi ada satu hukum dhihar namanya di dalam fikih kita itu. Fikih Islam itu ada namanya hukum dhihar. Jadi hukum dhihar itu sigotnya, atau yang lebih gampang aja deh, nggak usah dhihar wes. Kayak gini, bercanda, bermain untuk mengajak nikah seorang wanita itu nggak boleh. Jadi kalau dalam syariat Islam, dalam fikih kita itu mengajarkan bahwa kita bicara ngajak, umpamanya saya ngajak satu orang, siapa namanya ya? Sebut aja si B. Saya ngajak nikah si B. Yuk B, kita nikah. Itu sudah sama saja dengan kita menyampaikan atau mengucapkan sigot mengajak nikah. Itu sigot untuk khitbah, untuk mengajak nikah. Artinya kita harus menikahi wanita tersebut. Kalau nggak kita nikahi, harus kita batalkan sigotnya. Nah itu sebegitu hebatnya Islam mengajarkan manusia untuk tidak bermain-main dalam hal apapun, baik dalam hal, apalagi dalam hal agama konteksnya ini. Dalam hal cewek aja kita nggak boleh bermain-main. Makanya teman-teman Ibnu kalian, garangan-garangan itu, jangan pernah bermain-main dengan teman-teman IPPNU. Kalau berani langsung datang ke rumahnya. Wes, udah belum? Sudah, Gus, sudah di akhir pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Sama-sama.